Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Dikson dulu deh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama. Di sini ada yang mewakil dari Majelis Ulama Indonesia yang mengundang langsung ketuanya Bapak Ustadz Abdurrahman Bahmi Telsi. Yang saya muliakan dan saya hormati para senior saya. Tadi telah mendahului sebagai pembicara senior Bapak sahabat Dr. Mansur Basir. Kemudian saya hormati sahabat Ketua PW Ansor Provinsi Gorontalo, ini senior saya juga. Jadi senior yang mengkader saya jadi militan lah. Membela dan tidak membela itu biasa saja sebenarnya. Ini saya sebut nama beliau Ayahanda Arisan Pakaya, SHI, dan kolega saya yang ada di UIN Wali Songo Semarang, sahabat Nur Sodik LHD. Jadi sebentar ya. Baik, saya mohon maaf karena ada gangguan kecil ya. Ini biasanya yang saya banggakan sahabat Nur Sodik LHD ini pakar sains, pakar ilmu palak. Calon penggantinya Pak Dr. Saprudin Kathili di Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya melihat problem yang terjadi, saya konteksnya ke wilayah normatif yuridis. Dan kemudian ya, saya tidak akan menyela ke wilayah sosiologis, antropologis, baik itu historis ataupun sufistik, teologi, saya tidak mau ke sana. Apakah anjing itu punya mana apa itu saya tidak mau ke situ. Yang namanya anjing ya anjing gitu. Ya usahlah kemudian diberi label A, B, C, dan D. Karena kalau itu masuk ke sana kan terlalu vulgar saya. Baik, pertama bahwa kalau saya membaca surat edaran Menteri Agama itu bahwa tidak ada problem yang terjadi dalam surat edaran itu harus digarisbawahi. Tidak ada sama sekali problemnya. Sehingga hari ini belum ada satupun pakar hukum yang berani berkomentar tentang itu. Makanya kami juga di LBH itu hanya diam-diam saja karena tidak ada yang bermasalah di situ. Itu yang pertama. Kenapa dia tidak bermasalah? Karena wewenang Menteri Agama itu adalah mengatur seluruh tata cara peribadatan di negara Republik Indonesia. Agama apapun itu diatur oleh Menteri Agama. Sehingga itu menjadi wewenang beliau. Sehingga itu menjadi wewenang Kementerian Agama. Sehingga dia tidak ada salah di situ. Kecuali Menteri Agama mengatur lapas, mengatur lembaga pemasyarakatan, mengatur KPU, mengatur Bawaslu, atau mengatur hukum tata negara. Itu yang bermasalah. Menteri Agama tidak mengatur itu. Sehingga apapun produk hukum yang sudah diatur dan sudah diterbitkan itu menjadi produk hukum Menteri Agama dan itu jelas tidak melanggar konstitusi apapun. Itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua bahwa isinya seperti apa? Saya membaca tidak ada satupun isi yang sangat merusak atau yang satupun isi yang merugikan siapapun tidak ada dalam isi surat edaran ini. Yang ada adalah proses mengatur tata cara harmoni dalam beragama, terutama dalam hal seni untuk memainkan sebuah toa hanya dengan model tata cara yang sudah ditentukan dalam hal aturan waktu yang sudah dipatenkan. Itu hanya waktu saja yang diatur, jadi tidak ada problem. Yang berikut, kalau isinya tidak ada masalah, konten di dalamnya juga tidak menuai kontroversi, lalu apa yang dikontroversikan? Ini problemnya di situ. Nah, ini yang menjadi kontroversi adalah problem pernyataan Gus Yakut tentang analogi. Padahal dalam beberapa ahli tafsir itu bukan analogi. Gus Yakut tidak melakukan analogi. Gus Yakut itu tidak mengkomparasi, tetapi Gus Yakut itu melakukan simplifikasi atau dengan bahasa yang tidak ilmiah namanya penyederhanaan. Itu bahasa Gus Yakut. Bahasa penyederhanaan itu tidak boleh ditafsir. Dan tidak boleh kemudian di framing dalam bentuk apa, tidak boleh. Karena hanya dia yang punya hak suara untuk bisa mengklarifikasikan masalah itu. Nah, kalau problemnya adalah pernyataan simplifikasi Gus Yakut itu kemudian diperhadapkan dengan wilayah yuridis surat edaran Menteri Agama, itu namanya keliru besar itu. Para orang alim ulama yang kemudian membawa ke wilayah-wilayah sufistik teologi itu keliru sebenarnya. Kajian akademinya itu kurang itu. Apalagi sampai kemudian menghujat anjing apa itu juga kurang itu. Kemungkinan ya
sedikitnya kurang memahami betul bagaimana produk hukum itu dibuat. Nah, kalau misalnya ada sekelompok orang yang kemudian membawa ranah ini ke ombudsman, ya apa yang mau dibawa ke ombudsman? Apa yang mau dibawa ke ombudsman? Yang dibawa ke ombudsman itu malpraktik administratif. Itu kan belum, tidak ada malpraktik administratif. Ketika surat edaran itu diterapkan dan merugikan satu pihak tertentu atau orang tertentu kemudian rugi, nah itu baru bawa di ombudsman. Ini kan tidak bisa dibawa di ombudsman. Itu juga kacau dalam memahami hukumnya. Tak tahu apakah betul-betul paham hukum atau emang hanya sekedar hukum dipaham-paham saja. Itu yang berikut terhadap mereka yang mau memprotes itu. Yang berikut, yang dilakukan apa ketika ini kemudian melanggar konstitusi? Yang dilakukan adalah upaya judicial review. Karena surat edaran ini di bawah undang-undang, berarti judicial review itu dilakukan di Mahkamah Agung. Itu baru benar kalau melakukan itu. Tapi siapa yang melakukan itu? Ya perangkat negara. Perangkat negara yang mana yang boleh melakukan itu? Ya perangkat negara yang ada di kelebut Kementerian Agama. Lalu kemudian ada imbas yang di bawah bahwa apa yang dilakukan ini menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan yang mana? Tok surat edaran itu tidak menimbulkan kegaduhan. Berapa jumlah orang yang menolak surat edaran itu? Yang ditolak atau yang menimbulkan kegaduhan itu hanyalah pernyataan simplifikasinya Gus Yakut. Kalau simplifikasi Gus Yakut itu hanya pernyataan dia, maka tidak boleh dilekatkan dengan surat edaran Menteri Agama. Harus ada pemisahan antara Gus Yakut dengan Menteri Agama. Itu harus dipisahkan. Karena Gus Yakut itu menjelaskan tentang simplifikasi undang-undang itu tidak ada hubungannya dengan isi konten daripada surat edaran itu. Itu tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada tulisan di dalamnya kan bahwa ini harus mengatur ABC, tidak ada sama sekali. Sehingga tidak boleh kemudian digugat problem surat edaran itu. Saya tidak hendak membela Menteri Agama, tetapi saya hanya sekedar mendudukan normativitas dan yuridis hukum itu berdasarkan konteks substansial yang ada. Bukan pada konteks yang mengada-ada sehingga kemudian dibawa ini ke wilayah teologis lah, dibawa ini ke wilayah sofistik lah, mencatut berbagai macam problem, mencatut berbagai macam kondisi, bagaimana sofistik itu, bagaimana seorang beribadah yang betul, bagaimana ulama yang baik, bagaimana menteri agama, itu tidak ada hubungan sama sekali. Karena Gus Yakut ketika berbicara itulah improvisasi yang keluar dari logika berpikirnya Gus Yakut mau menjelaskan ke masyarakat ini dulu persoalan sebenarnya. Bukan hendak kemudian menjelaskan isi daripada konten pada undang-undang itu, pada surat edaran itu. Tidak ada sama sekali konten surat edaran. Nah kalau itu misalnya, yang boleh misalnya lakukan seperti itu, misalnya ketika aturan SKB 3 Menteri yang kemudian memprotes penggunaan pemakaian jilbab, dan itu kemudian karena pemakaian jilbab itu, pengaturan pakaian jilbab BPSMA itu bermasalah, maka salah satu lembaga ada di Sumatera Barat itu kemudian melakukan protes, melakukan judicial review, yang begitu modelnya yang tepat. Karena ada yang merasa dirugikan. Nah sekarang siapa yang merasa dirugikan? Nah ini juga problem yang terakhir. Sekarang kalau ini dipilah ke wilayah-wilayah yang tadi, kalau saya misalnya masuk ke wilayah sosiologis, ini yang dihindari. Kalau wilayah normatifnya tidak ada problem. Surat edaran Menteri Agama itu sudah tepat dan sudah penentuannya substansinya sudah seperti itu, tidak ada yang perlu di judicial review. Kalau ada silakan jika kemudian diterima, tapi di Mahkamah Agung tidak ada satupun poin di situ yang melibatkan bahwa ada unsur pemaksaan di situ. Hanya ada unsur pengaturan bagaimana tata cara pembunyian toa dalam masjid. Hanya itu saja. Sound di dalam seperti apa, sound di luar seperti apa, bahkan diberi waktu durasi 10 menit. Ketika sebelum sholat 10 menit, Anda boleh menyiarkan Islam, setelah sholat juga Anda boleh menyiarkan 10 menit. Bahkan yang luar biasanya adalah beliau mengatur bagaimana pelaksanaan perayaan takbir pada malam perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Itu diatur hanya sampai pukul 22 malam. Bayangkan kalau orang takbir sampai pukul 3 malam menjelang subuh, itu siapa yang mau dengar? Nanti malaikat juga bingung, ini mau apa? Ini macam-macam saja. Jangan mendaulati malaikat lah, ya urusan malaikat lah, urusan malaikat usah jadi urusan manusia. Ini problem terjadi. Nah kalau misalnya dibawa ke wilayah sosiologi, itu yang jadi problem. Misalnya kalau dibawa dia ke wilayah sosiologi, maka akan muncul namanya soundscape. Soundscape itu bukan teori saya, teorinya Profesor Dr. Yasir Alimi. Itu alumni Amerika, mantan wakil ketua PW Jateng NU. Nah, itu orangnya sekolah di Amerika dari SD, dari S1, S2, S3-nya, tetapi pulang ke Indonesia tidak pernah menjadi liberal, masih pakai peci dia. Songkonya warna hitam, songko nasional. Namanya Profesor Dr. Yasir Alimi. Itu luar biasa. Beliau masuk ke ranah soundscape itu adalah, kalau secara sosiologi, soundscape itu sama dengan bahasa antropologi. Soundscape itu adalah ketika seseorang mau merayakan sebuah ritual, misalnya perayaan maulid,
perayaan-perayaan di Baan dan lain sebagainya itu, maka soundscape itu sama seperti itu. Artinya kalau ada perayaan Maulid tidak menggunakan toa itu kurang beriman begitu, kurang terasa imannya gitu. Misalnya Gus Sodik melakukan zikir akbar tanpa toa, kan kurang terasa renyah imannya itu. Itu namanya soundscape. Artinya sound ini melekat dengan peribadatan, melekat dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dia menjadi tradisi yang tidak tertulis. Itu yang diprotes di situ. Karena dia menjadi tradisi yang tidak tertulis, maka orang itu selalu membutuhkan namanya toa, namanya sound system ketika menyiarkan dakwah-dakwah Islam. Dan itu menjadi payung hukum yang ada di masyarakat. Sama hukumnya dengan dibaan tadi, sama hukumnya dengan sedekah laut, sama hukumnya dengan perayaan Maulid Nabi. Sudah seperti itu hukumnya, harus ada toa. Karena hukum toa itu sama dengan hukum yang perayaan-perayaan ritual tadi itu. Kenapa dia menjadi sesuatu yang sama? Karena dia diatur secara terus-menerus. Karena dalam konteks perbedaan, ada perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, perbedaan tradisi, dan perbedaan urf itu berbeda. Nah, dia masuk pada wilayah tradisi. Tradisi itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu seperti misalnya, orang itu dulu ada sekolah, tetapi sekolah itu dulu tidak ada guru sekolah. Tidak ada model pesantren laki-laki dipisahkan, perempuan dipisahkan. Tetapi beriring waktu kemudian didirikanlah sekolah, perempuan dipisahkan, laki-laki dipisahkan dalam bentuk pesantren. Itu namanya tradisi. Tradisi baru atau urf. Sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang lama, beda dengan budaya. Nah, toa itu masuk ke jenjang urf itu, sesuatu yang baru. Memang dia lahirnya sekitar tahun 74, tapi dia berangsur-angsur lama difungsikan, digunakan, sehingga dia menjadi sebuah tradisi yang melekat secara abstrak dan diakui menjadi ritual yang berlaku di masyarakat yang harus ditaati. Sehingga kalau itu disentuh, maka Menak akan berhadapan dengan yang tadi sosiologi kultural tadi. Sehingga kemudian ini framing dibawa ke sana. Sehingga kemudian kalau kita ikut arus itu, ya patahlah kita. Jangan masuk arus itu, karena itu bukan wilayah-wilayah kita untuk masuk ke wilayah sana. Sehingga kata Mukti Ali, mau melawan orang barat itu, jangan menggunakan teori timur, itu kalah namanya. Makanya kegagalan Hasan Hanafi itu ketika dia mengkanter pemikiran barat orientalisme, kemudian dia kanter dengan oksidental, itu kegagalan besar daripada Hasan Hanafi. Sehingga kemudian Mukti Ali menulis tentang Muhammadiyah tapi menyoroti barat. Nah, itu namanya melawan barat menggunakan konsep barat. Nah, kalau melawan mereka-mereka ini yang mau framing Gus Yakut, maka harus gunakan cara mereka. Harus melawan dengan konsep mereka. Habisi mereka dengan tata cara mereka. Lawan mereka dengan gaya dan strategi yang mereka mainkan. Jangan lawan dengan sofistik. Bahwa anjing ini pernah dalam kisahnya Abu Yazid Al-Bustami, anjing ini pernah ini, jangan lawan dengan itu sofistik. Karena mereka tidak kenal sufi, mereka tidak mengakui wali, bahkan wali saja mereka tidak akui. Sunan Kalijaga saja mereka tidak akui, bahkan mereka hinain. Kita masuk ke wilayah sana, cocok gitu. Bahkan Hamzah Mansuri pun mereka tidak senang gitu. Jadi itu tidak bisa masuk ke wilayah saya. Itu baru wilayah kalau dia masuk ke wilayah pendekatan sosiologis, maka dia harus berhadapan dengan namanya soundscape. Dan itu menjadi ritual tradisional yang berlangsung di masyarakat, itu tidak bisa digugah sama sekali. Itu menjadi sesuatu hal hasanah yang berlangsung terus-menerus dan berputar terus di masyarakat dan menjadi sesuatu yang sangat urgent difungsikan di masyarakat. Bayangkan di desa-desa itu sangat ramai ketika menjelang sahur, itu ramai orang membangunkan orang itu menjadi soundscape di masyarakat. Itu tidak bisa ditolak, itu tidak bisa dilawan, itu berhadapan dengan masyarakat. Nah, strategi yang mereka mainkan kalau kita masuk ke soundscape adalah kita diperhadapkan dengan masyarakat akar rumput yang notabene mereka tidak paham betul bagaimana permainan pola tingkat tinggi negara. Dan kalau kita masuk ke sana, kita masuk ke dalam lubang permainan mereka. Dan kita bisa dibombardir. Lawan kita bukan lagi mereka. Masyarakat akar rumput yang tidak paham betul Islam dan kemudian mendengar sepotong-sepotong bunyi daripada video, ini menjadi hantaman bagi kita. Kalau apapun yang kita lakukan, pembersihan ini atas dasar iman ini, itu akan tertolak. Karena masyarakat terlanjur diracuni otaknya dengan model simplifikasi seperti itu. Itu kalau misalnya masuk ke ranah sosiologis. Lalu kalau dia masuk ke ranah historisitas, ya bisa dijelaskan masalah bagaimana penggunaan sound dari awalnya seperti apa. Dan ini sound kan juga menjadi kontroversi. Bahkan siapa namanya ini Sumanto Al-Qurtubi menyebut bahwa sound ini opo yang dipermasalahkan. Penemu sound juga itu orang Katolik, ya, jadi bid'ah di sound kan. Itu kalau masuk wilayah historis. Tapi kalau kemudian menghantam mereka dengan cara dan model seperti itu, kita akan dibully habis-habisan. Karena mereka sekarang sudah unggul 7 langkah dari kita, karena
model-model seperti, tapi kita tidak boleh menyerah dengan model-model itu. Karena mereka tidak punya teori yang sangat fleksibel dan teori yang sangat akuratif dalam hal mendekatkan problem-problem ini. Karena surat edaran mereka tidak bisa tentu. Yang mereka sentuh adalah pernyataannya Gus Yakut. Itu saja problemnya. Tidak ada problem di surat edaran itu. Yang berikut, ketika kita masuk ke logika sains, maka Amin Abdullah yang paling tepat menyelesaikan problem ini. Ada beberapa pendekatan yang harus kita pahami dalam hal menyelesaikan problem. Sehingga Amin Abdullah itu menyebut dengan pendekatan integrasi interconnection. Apa yang dilakukan itu bahwa ada hadaratun nas yang berbicara, kan hadaratun nas itu kemudian tidak boleh dilepaskan dengan hadaratun ilmu. Hadaratun ilmu pun itu tidak boleh dilepaskan dengan hadaratun falsafah. Artinya ada model circle yang harus kita pahami sebagai bentuk lingkaran bahwa keilmuan itu tidak hanya membutuhkan cara pandang, tetapi dia butuh sudut pandang dan dia butuh juga jarak pandang. Keilmuan itu begitu. Cara pandang kita seperti apa, sudut pandang kita seperti apa, dan jarak pandang kita seperti apa. Kalau kita tidak punya 3 dimensi keilmuan tadi, kita gagal memahami mereka. Biarlah itu cara pandang mereka, tapi sudut pandang kita seperti apa. Biarlah itu sudut pandang mereka, tapi jarak pandang kita seperti apa. Ini yang harus dipahami. Tapi untuk membedah itu kan terlalu lama dan terlalu kemudian berbelit-belit. Tapi kita hendak menegaskan bahwa sains itu, logika sains modern itu menjadi sebuah disrupsi perkembangan keilmuan mutakhir yang mengharuskan kita mengikuti ranah kemampuan keilmuan dan kemajuan teknologi yang ada. Bahwa hari ini kenapa terjadi? Karena ranah keilmuan itu maju dan meningkat terus. Itu akibat era disruption. Dan era disruption itu Ian J. Burborn menyebut bahwa ada teori konflik yang hendak dipertarungkan, ada teori intersubjektif yang hendak juga dipertarungkan. Artinya bahwa ada 2 intersubjek yang harus bermain di sini. Tidak boleh hanya satu subjek. Kalau satu subjek itu kalah kita. Sekarang subjek yang bermain adalah subjek kita. Subjek mereka kan hanya menyerang kita. Harusnya ada intersubjektif. Antar subjek kita dan subjek mereka harus dijadikan relationship dalam hal berargumentasi. Saya pikir mungkin ketua moderator sudah memberi kode kepada saya untuk segera mengakhiri. Saya tapi tidak akan saya akan tutupi apa yang saya tutup pernyataan saya dengan pernyataan Burborn bahwa di dalam keilmuan hari ini kemudian melibas ataupun menghantam Gus Menteri. Yang harus kita lakukan adalah 4 pendekatan ditawarkan oleh Ian J. Burborn. Pertama adalah teori konflik. Sejauh apa konflik ini dimainkan? Harus diikuti ranahnya. Tidak boleh larut dalam konflik ini. Tidak boleh konflik ini kemudian kita tarik urut. Harus dicari metodologinya. Harus dimanfaatkan bagaimana tata cara pendekatannya. Memang Gus Menteri itu gagal di pendekatan. Karena beliau masih banyak pendekatan diambil. Tetapi beliau mengambil pendekatan yang satu. Kalau beliau mengambil pendekatan burung kan lebih enak itu. Burung itu kicaunya enak, menarik. Itu tidak ada problem. Hanya memang inilah kondisi ke Indonesia. Kita apa? Itu yang pertama. Tawaran adalah pendekatan konflik. Kemudian pendekatan independensi. Independensi itu apakah kita berdiri tidak ada kemudian satu orang pun yang berdiri di hadapan kita, apa kemudian terlepas atau kemudian interdependensi, itu harus kita lihat hari ini dalam perkembangan dialog akan setelah ini. Yang berikutnya dalam pendekatan dialog. Kadikson ujian dialog dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita lakukan adalah pendekatan integrasi. Saya pikir ini beberapa tawaran akan kita lakukan dalam hal melihat bagaimana kemudian pola dari surat edaran yang berkembang dan kemudian di framing menjadi sebuah sesuatu yang sangat membahayakan, padahal tidak seperti itu, seolah-olah terjadi hanya karena simplifikasi lah kemudian ini bisa terjadi dan mengakibatkan huru-hara di Republik ini dan kemudian menjadi media-media yang diuntungkan dan wajar-wajar politik juga merasa senang hari ini. Ya, kita kemudian masuk ke ranah depolitisasi, agama dipolitisasi. Padahal pernyataan Gus Yakut itu ketika beliau diangkat menjadi Menteri Agama itu satu hal, bahwa agama itu menjadi inspirasi, bukan aspirasi. Kalau kita lepas dari itu, kita akan menjadi makanan mereka dan menjadi buah-buahan mereka. Terima kasih. Saya pikir ini sekelumit yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.